Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua dan namo budaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Bersama saya Yogi dan Saya Gus Robin aja. di episode kali ini kita akan membicarakan tentang misteri dari segitiga Masa Lembo. Menurut beberapa orang, ini adalah tiruannya segitiga Bermuda gitu ya. Dan lokasinya ini berada di sebelah laut Jawa, sebelah timur, di utaranya Bali, di selatannya Sulawesi ya. Mungkin bisa dilihat di gambar. Nah, kenapa banyak orang yang mengkait-kaitkan segitiga Masa Lembo ini dengan segitiga Bermuda gitu? Ya, seperti yang kita tahu, segitiga Bermuda di Amerika sana banyak misterinya ya. Banyak katanya ada beberapa misteri itu kapal yang tenggelam tidak pernah ditemukan, dan tiba-tiba ketika pesawat lewat ke sana mesinnya mati, jatuh, dan beberapa kejadian lain yang katanya ada UFO di sana di segitiga Bermuda, ada juga kerajaan iblis di sana begitu. Lalu kenapa segitiga Masa Lembo ini dikait-kaitkan? Itu karena ada beberapa konon cerita kisah yang mengatakan bahwa di sana juga sering terjadinya ada kecelakaan transportasi seperti pesawat yang tiba-tiba mati, ataupun ya sama lah seperti segitiga Bermuda, Kapal laut. ya kapal laut yang tenggelam gitu. Nah, ini katanya perairan ini konon banyak menelan korban jiwa. Sederet kecelakaan pernah terjadi di sana yang tercatat ya, mulai dari pesawat hingga kapal. Namun yang paling terkenal itu adalah tragedi Tampomas II, sebuah kapal penumpang yang mengalami kecelakaan pada 27 Januari 1981. Mulanya kapal tersebut memang menuju ke Sulawesi ya, dari Jakarta Tanjung Priuk menuju Sulawesi. Namun naas ia terbakar dan karam di tengah perairan Masa Lembo hingga menewaskan ratusan orang di dalamnya. Ada juga pada 30 Desember 2006, kapal laut Senopati Nusantara dinyatakan hilang sekitar pukul 03.00. Total ada 628 penumpang yang hilang, termasuk anak buah kapal dan kaptennya. Terus ada juga penerbangan Adam Air. Ini kejadian pada 1 Januari 2007, pas tahun baru. Ya, ini terkenal banget sih kecelakaan Adam Air ini. Kecelakaannya terjadi pada tanggal 1 Januari 2007 dan black box-nya baru ditemukan pada 28 Agustus 2007. Ya, di sini masih banyak sekali sih ini kecelakaan transportasi kapal laut dan pesawat. Pokoknya banyak terjadi kecelakaan di sana gitu. Nah, ini menurut peneliti ada sejumlah faktor yang menyebabkan kenapa daerah segitiga Masa Lembo berbahaya. Faktor pertama dipengaruhi adanya pertemuan arus yang disebut Arlindo. Terus menunjukkan air mengalir dari barat memanjang di Laut Jawa ya, seperti selat gitu ya. Kan karena ada selat Kalimantan, Sulawesi, itu kan alirannya deras sepertinya. Ya, dan juga ada pertemuan arus sehingga mungkin terjadinya seperti maelstrom gitulah ya. Memang segitiga yang ada di laut, segitiga Bermuda atau Masa Lembo, semuanya juga pertemuan arus ya. Ya, ini juga ada katanya pertemuan angin yang berasal dari Asia dan Australia itu bertemu gitu. Ya, itu faktor-faktornya sih beberapa yang disebutkan para ahli. Tapi kalau disebutkan Gus Robin gimana menurut Gus Robin? Secara nyata apa gaib dulu nih? Kita nyata aja dulu. Nyata dulu. Segitiga Masa Lembo ya, saya tahu. Sebenarnya awalnya itu adalah pertemuan angin. Benar, adanya 3 pertemuan angin, yaitu dari Samudra India, Samudra Pasifik, dan Atlantis juga. Samudra Atlantik dari 3 Australia, Asia paling keras, tapi dari kanan kiri juga ada. Jadi 4 pertemuan. Pasifik, India gitu ya. Dari semua samudra, dari benua. Terus pertemuan arus 3 arus, yaitu dari utara, barat, dan timur. Sebenarnya 4 sih, tapi dikit sih dari selatan. Ya, karena sudah ada banyak pulau, banyak pulau di bawahnya. Selatan. Ada dikit dari bawah, tapi dikit sekali. Yang paling banyak itu dari utara, timur, dan barat. Pertemuan arus ini dibawa oleh angin. Karena ada pertemuan arus itu terbawa oleh angin. Otomatis angin yang membawa arus membentuk 3 arus baru di bawah. Yang terjadinya gelombang yang sangat kuat di bawah. Dasar dan di laut itu akan terjadi pusaran seperti maelstrom terkadang. Di udara akan ada pusaran angin juga. Apa namanya nggak tahu. Tapi pusaran angin ini mengandung elektromagnetik yang kuat dan bisa membuat kapal mati.
pesawat mati di atas atau mengalami konsleting atau merusakkan atau membakar. Yang di bawah itu bisa menenggelamkan kapal karena arusnya kuat. Terjadi goncangan, mungkin kebakaran atau kerusakan mesin bisa terjadi. Ya, mesin bisa overheat gitu ya, karena melawan arus. Tekanan arus. Makanya terjadi kecelakaan banyak. Semua yang terjadi kecelakaan di sana bukan karena gaib. Sekarang kita ngomongin gaibnya. Kalau secara gaib ada apa di sana? Yang jelas di sana bukan karena gaib kecelakaannya, karena nyata ya saya jelaskan. Smart people ya, karena nyata itu. Yang di sana adanya seorang ratu dan seorang raja, kakek tua, penunggu di bawah ada kerajaan gaib. Di bawah laut, ya, di tapi dasar. Bukan Atlantis. Sudah dari lama berarti di sana. Sudah lama. Mereka itu seperti kerajaan-kerajaan zaman-zaman dulu ya, tapi bukan Nyi Roro Kidul di sana yang menguasai. Lain lagi, itu penguasanya itu katanya darah campuran antara Sulawesi dan Kalimantan. Kerajaannya luas. Lumayan luas di bawah. Dan ada kota-kota gaib ada. Tapi gaib ya. Ada penduduk gaib, ada kerajaan gaib, ada kota-kota gaib di bawah. Ada buaya putih di sana, ada ular besar, ular naga besar, ada buaya banyak sekali di bawah gaib. Itu aja sih. Dan pemimpinnya itu seorang ratu dan raja bersama seorang penasehat kakek tua yang lumayan kekuatannya. Tapi bukan itu nanti ada kapal terbang terus gara-gara raja dan ratu itu bermadu kasih atau bermain sepak bola raja dan ratunya hingga kapal terbangnya jatuh, nggak mungkin itu. Nggak ada hubungannya dengan gaib. Semua kecelakaan yang ada di Masa Lembu, segitiga Masa Lembu itu semua karena alam, karena cuaca dan alam. Namun tidak setiap hari terjadi gelombang pertemuan itu. Pada musim-musim tertentu mungkin dan bulan-bulan tertentu. Ya, seperti pertemuan angin panas dan angin dingin, pergantian ion positif dan ion negatif. Itulah mungkin saya nggak tahu. Hari lah, tidak setiap hari. Pada waktu-waktu tertentu katanya. Itu aja sih. Jadi jangan salahkan dikit-dikit gaib lah. Gitu. Ya, ini kan yang paling terkenal itu kan musibah kapal laut Tampomas 2 ya. Terbakar. Iya, terbakar. Mungkin nggak kuat mesinnya. Kalau Gus Robin lihat flashbacknya bisa dilihat. Dia memang nggak kuat mesinnya melawan arus. Pada saat itu cuaca buruk, gelombang keras, ada mungkin sedikit seperti maelstrom atau apa di sekitarnya, gelombang pokoknya keras gelombang dan mesin itu nggak kuat. Yang itu udah overheat atau melebihi panas lah mesinnya. Bisa mesin panas terjadi kebakaran. Nah, kalau korban-korban sendiri, apakah mereka jiwanya ada yang menjadi penduduk gaib di sana atau gimana? Beberapa, tapi tidak semuanya. Tergantung kitanya. Kalau kita mau ya mungkin. Kalau tidak ya tidak bisa dipaksa. Itu. Jiwa ya. Dan sekarang masih jiwanya? Masih ada beberapa. Kalau rohnya sih sudah kembali ke akhirat ya. Ya, menjalani kehidupan setelah mati ya. Perjalanan selanjutnya ya. Oke, sekian aja, cukup singkat mungkin video kita kali ini tentang segitiga Masa Lembu yang terkenal banget ya. Seperti terkenalnya juga dengan segitiga Bermuda, itu kan seluruh dunia tahu. Ini pesan yang saya bisa kasih di sini untuk penonton yang smart people dan Gus Robin fanatic lovers. Itu. Jangan dikit-dikit gaib, jangan dikit-dikit gaib. Semua yang terjadi di dunia ini kebanyakan nyata. Hampir 90% sampai 99% nyata. Mungkin 0, sekian mungkin gaib. Tapi ada nggak yang karena gaib? Ada ya. Walaupun 0,1 itu gitu ada. Contoh anak kecil yang disembunyikan wewe gobel. Ada. Itu benar ada, di Bali juga ada. Tapi kalau kecelakaan seperti pesawat. Kalau kecelakaan apapun jenis kecelakaan ya itu bukan gaib. Bukan gaib. Kalau misalkan lihat seperti supir mobil nih. Misalkan, yang melihat makhluk gaib lewat. Atau dibisikin gitu tiba-tiba. Kalau dibisikin itu sangat jarang. Kan shock jadinya kan. Kalau yang ada yang lewat, hantu lewat, itu jarang. Iya, tapi kan kemungkinannya ada. Artinya kan gara-gara lihat itu. Mungkin pada waktu itu di bawah sadar dia kondisinya. Ya, oke. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk kunjungin media sosial kita. Dan kalau teman-teman ingin sesuatu hal yang kita bahas, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk hidupkan loncengnya supaya teman-teman tahu ada video baru dari kita. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lovers, Gus Robin Army, Gus Robin Fanatic Lovers, dan yang terakhir ya, Tabib Gus Robin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Prama Santi.
Om Santi 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 Om. See ya.